Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu kita diminta membuat neraca lajur atau worksheet per 31 Desember 2022. Ini neraca lajur 10 kolom. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 kolom. Ini kategori 1 trials balance, kategori 2 adalah jurnal penyesuaian atau adjustment. Kategori ketiga adalah adjustment trials balance atau neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian kategori keempat adalah income statement. Kategori kelima adalah balance sheet. Ini cara mengerjakannya adalah kolom kategori 1 trials balance. Ini trials balance diambil dari soal di atas. Kita tinggal pindahkan saja, tinggal copy akun titelnya dengan posisinya debit dan kredit. Kita bisa lihat di atas. Nah, ini neraca saldonya. Tinggal kita pindahkan posisinya, tinggal kita copy akun titelnya, debit dan kreditnya tinggal kita copy, pindahkan ke trials balance di bagian bawah. Debitnya dan kreditnya masing-masing Rp54.500.000, sudah sama. Kemudian yang kedua ini adalah adjustment. Diambil dari mana? Ini diambil dari jurnal penyesuaian, sudah kita kerjakan di atas. Ini jurnal penyesuaian atau adjusting journal salon kecantikan Nyonya Gebi per tanggal 31 Desember 2022. Ini yang pertama, ini adalah insurance expense atau beban asuransi Rp1.000.000 di debit pada prepaid insurance sebesar Rp1.000.000 di kredit. Nah, ini tinggal dipindahkan saja ke bawah ke neraca lajur atau worksheet. Rp1.000.000. Apa tadi? Lupa. 600 ya. Lanjut yang ketiga, ini ada surplus expense di debit 250, kemudian surplusnya di kredit Rp250.000. Kita bisa pindahkan ke bawah. Ini di debit Rp250.000, di kreditnya di surplus tadi Rp250.000. Nomor 4 ini ada akumulasi biaya penyusutan peralatan Rp1.100.000 di debit. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp1.100.000 di kredit. Kita pindahkan ke bawah. Ini di debit sebesar Rp1.100.000. Di kredit ini sebesar Rp1.100.000. Ini untuk penyusutan yang nomor 4. Ini ada nomor 5. Di nomor 5 ada beban penyusutan bangunan di debit. Kemudian akumulasi penyusutan bangunannya di kredit Rp3.600.000. Ini Rp3.600.000 di debit. Kemudian di kreditnya akumulasi penyusutan bangunan sebesar Rp3.600.000 di kredit. Kemudian nomor 6 ada unearned service pada service revenue Rp1.500.000. Pendapatan servis diterima di muka. Kemudian nih service revenue-nya Rp1.500.000 di kredit. Kita tinggal pindahkan ke bawah lah juga. Ini kita pindahkan di sini debit untuk unearned revenue dan service revenue-nya Rp1.500.000. Kemudian soal nomor 7 ini ada electricity expense atau beban listrik sebesar Rp1.100.000 di debit.
Kemudian ada electricity payable di kredit sebesar Rp1.100.000. Kita tinggal pindahkan saja ke kolom adjustment di kolom worksheet. Ini electricity expense Rp1.100.000. Kemudian pada electricity payable atau hutang listrik sebesar Rp1.100.000 di posisi kredit. Ini total debit dan kreditnya masing-masing Rp9.150.000. Nah, untuk total ini pastikan totalnya sudah sama dengan total jurnal penyesuaian yang sudah kita buat di atas. Karena kan ini sifatnya cuma memindahkan saja. Kemudian nih yang kategori ketiga, kita diminta membuat neraca saldo setelah disesuaikan atau adjustment trials balance. Ini caranya kolom uang tunai tinggal kita pindahkan sesuai dengan posisinya. Contoh, cash Rp10.500.000 di debit, kita pindahkan Rp10.500.000 di debit. Kemudian ada piutang usaha, ini Rp6.500.000, kita pindahkan. Kemudian ada perlengkapan Rp900.000 di debit. Nah, ada adjustment, ini Rp250.000 di kredit. Ini debit ketemu kredit, ini menjadi Rp650.000. Lanjut, ini prepaid advertising, ini 1 juta, ini di posisi kredit, ini dikurang berarti 1 juta dikurang 600, Rp400.000. Kemudian ada prepaid insurance 12 di debit dan di kredit nih 12 juta dikurang 1 juta itu menjadi 11 juta rupiah. Kemudian lanjut, ini ada peralatan Rp5.500.000 di debit. Ini di kredit ada akumulasi depreciation equipment. Ini di kredit ketemu kredit, ini dijumlahkan menjadi Rp2.200.000. Kemudian ada building atau bangunan di debit sebesar Rp12 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan bangunan 3,6, sama-sama di posisi kredit, totalnya menjadi Rp7.200.000 di kredit. Kemudian account payable atau hutang usaha di kredit Rp9.500.000. Kemudian ada electricity payable di kredit Rp1.100.000, kita tinggal pindahkan. Kemudian ada unearned, ini di kredit dan di debit. Ini di kreditnya 9, di debitnya 1,5, 9 dikurang 1,5, Rp7.500.000 di posisi kredit. Kemudian ini ada modal Nyonya Gebi Rp22.800.000, ini tinggal dipindahkan di posisi kredit. Kemudian ada Nyonya Gebi drawing atau pengambilan pribadi Rp400.000 di debit. Kemudian ada pendapatan sewa servis, ini Rp8.500.000 di debit. Kemudian ada di adjustmentnya di posisi kredit juga Rp1.500.000, ini sama-sama posisi kredit. Masukkan, totalkan menjadi Rp10 juta. Kemudian ada salaries expense Rp4.500.000 di debit. Kemudian ada beban iklan Rp600.000 di debit. Kemudian ada surplus expense, ini Rp250.000, kita tinggal pindahkan saja posisinya debit, tinggal kita pindahkan Rp1.100.000. Ini ada beban peralatan, beban bangunan Rp3.600.000. Kemudian ada electricity expense Rp1.100.000. Kemudian ada insurance expense sebesar Rp1 juta. Kemudian ada other expense sebesar Rp1.200.000. Oke, ini adjustment trials balance atau neraca saldo disesuaikan. Nah, nanti patokan kita yang final trials balance-nya adalah di kategori yang ketiga atau kolom
ke-6 yang ini. Nah, kemudian kategori keempat adalah income statement. Ini income statement ini ingat ya, laba rugi kita ambil itu adalah income statement itu terdiri dari pendapatan dan beban. Ini pendapatannya dimulai dari nomor 401. Nah, yang ini teman-teman lihatnya di kolom nomor 3 ya, karena sudah disesuaikan jadi finalnya di kolom nomor 3. Nah, ini dari revenue. Nah, 10 juta teman-teman tinggal pindahkan saja di posisi masing-masing. Di kredit, di debit. Ini tinggal kita pindahkan saja. Ini dari sini kita pindahkan ke income statement. 4.500.000, ini 600.000 rupiah, 250.000 rupiah, 1.100.000 rupiah, kemudian 3.600.000 rupiah, kemudian ini 1.100.000 rupiah, kemudian ini ada 1 juta rupiah, kemudian ini 1.200.000 rupiah. Nah, total debitnya untuk income statement adalah 13.350.000 rupiah. Sedangkan untuk kreditnya adalah 10 juta rupiah. Nah, logikanya besar di kolom debit ini menandakan bahwa biayanya lebih besar daripada pendapatannya, sehingga salon Nyonya Gaby ini mengalami kerugian. Kerugiannya berapa adalah sebesar ini. Loss adalah 3.350.000 rupiah, sehingga untuk membuatnya balance ini kita letakkan di kolom kredit. Logikanya pendapatan 10 juta, beban 13 juta, maka kita mengalami kerugian usaha sebesar 3.350.000 rupiah. Kemudian lanjut ke kategori nomor 5. Ini balance sheet ini kategorinya adalah pasiva, aktiva dan pasiva. Harta, hutang dan modal ini dimasukkan ke dalam kategori balance sheet. Ini kita tinggal pindahkan dari kolom cash sampai kolom drawing. Dari 101 akunnya sampai 302 kita pindahkan ke balance sheet. Ini 10.500.000 rupiah di debit, kemudian 6.500.000 rupiah di debit, 650.000 rupiah. Ingat ya, untuk mengisi income statement dan balance sheet ini ngambilnya dari kolom nomor 3. 400.000 rupiah, 11 juta rupiah, ini 5.500.000 rupiah, kemudian ini akumulasinya 2.200.000 rupiah, kemudian di sini 12 juta rupiah, kemudian di sini 7.200.000 rupiah, lalu hutang usahanya 9.500.000 rupiah, ini 1.100.000 rupiah, ini 7.500.000 rupiah. Ini modalnya Nyonya Gaby itu 22.800.000 rupiah. Kemudian untuk pengambilan pribadinya 400.000 rupiah di debit. Nah, kita jumlahkan balance sheetnya, posisinya debit adalah 46.950.000 rupiah dan posisi kreditnya sebesar 50.300.000 rupiah. Nah, untuk memastikan yang ini rugi, angka ini sudah benar, maka kita tinggal memindahkan di posisi di debit nominal yang paling kecil atau yang tidak sesuai dengan posisi kredit. Ini tinggal dipindahkan saja. Nah, maka hasilnya sama-sama 50.300.000 rupiah. Oke. Ini rekapnya untuk worksheet per tanggal 31 Desember 2022. Takutnya teman-teman tadi tulisannya kurang bagus.
maka saya pindahkan ke sini. Oke, lanjut yang ke soal nomor 4. Kita diminta membuat financial statement atau laporan keuangan. Yang pertama kita buat income statement dulu. Income statement ini adalah laporan rugi laba atau profit and loss. Ini terdiri dari pendapatan dan beban-beban. Ini teman-teman tinggal lihat aja dari kolom ini. Ini tinggal dipindahin aja. Ya, tinggal dipindahkan. Ini kolomnya service revenue, ini biayanya. Nah, ini sama ini tinggal dicopot taruh di sini. Ini pendapatannya, ini beban-bebannya. Total bebannya 13.350.000 rupiah. Pendapatannya 10 juta. 10 juta dikurang 13.350. Ini rugi. Ini rugi Nyonya Gebi Salon tuh sebesar 3.350.000 rupiah. Sudah sesuai dengan angka ini. Kemudian kita diminta membuat capital statement atau perubahan modal per 31 Desember 2022. Ini modal awal Nyonya Gebi ini. Kita lihat dari sini, ini dia modal awalnya. Kemudian kerugian Nyonya Gebi Salon tuh 3.350.000 rupiah diambil dari sini. Kita tinggal pindahkan ke sini. Kemudian ini Nyonya Gebi drawing atau pengambilan pribadinya 400.000 rupiah. Kita ambil dari sini di posisi ini. Nah, ini setelah dijumlahkan, ini 3.750.000 rupiah. Sehingga modal Nyonya Gebi per tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan menjadi 19.050.000 rupiah. Karena disebabkan kerugian sebesar 3.350.000 rupiah dan pengambilan pribadi Nyonya Gebi sebesar 400.000 rupiah. Lanjut, ini balance sheetnya. Ini balance sheet, ingat ya, perkiraan aktiva dan pasiva. Aktivanya terdiri dari aset lancar, kemudian fixed asset atau current fixed asset, ini current asset di atas. Ini total current asetnya 29.050 dan fixed asetnya sebesar 8.100.000 rupiah. Diambil dari mana? Teman-teman tinggal lihat dari sini saja. Kolom ini sampai sini. Teman-teman tinggal pindahkan ke current asset. Sedangkan untuk hutang-hutangnya, teman-teman tinggal ambil dari kolom ini. 9.500.000 nih. Nih account payable, electricity, unearned itu ambilnya dari sana. Totalnya 18.100.000 rupiah. Nah, untuk owner equity ini atau laporan perubahan modal Nyonya Gebi per tanggal 31 Desember ini teman-teman ambilnya dari laporan perubahan modal ini. Ini pindahkan ke neraca. Dipindahkan neraca ke bawah yang ini. Tinggal pindahkan ke sini. Jadi modalnya tinggal dipindahkan ke kolom neraca atau balance sheet per tanggal 31 Desember 2022. Jadi total aktivanya sebesar 3.750.000 rupiah dan total pasifanya sebesar 37.150.000 rupiah. Kemudian lanjut soal nomor 5, kita diminta untuk membuat closing journal entry atau jurnal penutup. Ingat, ini adalah yang ditutup perkiraan pendapatan dan beban-beban yang ada di posisi rugi dan laba perusahaan, serta perkiraan profit and loss serta dan perkiraan pengambilan pribadi. Ini diambil dari mana? Kita lihat, ini diambil angkanya dari sini, rugi laba. Ini diambil, ini posisi kan kredit, ini posisi debit.
Nah, teman-teman, namanya closing journal entry atau jurnal penutup. Nah, ini tadi kan posisinya di kredit. Nah, sekarang posisinya kita balik ke debit. Sedangkan untuk posisi debit kita balik ke posisinya ke kredit. Sehingga nanti di buku besarnya untuk pendapatan dan biaya-biaya semuanya akan nol. Kenapa harus ditutup? Kalau tidak ditutup nanti 1 Januari 2023 ini pendapatan dan biaya akan masuk ke periode Januari 2023. Maka harus ditutup di periode Desember sebelum tutup buku periode akuntansi di Desember 2022. Kemudian ini yang ketiga, Nyonya Gebi Capital pada income summary atau ikhtisar rugi laba. Ini diambil dari kerugian Nyonya Gebi. Ini diambil dari sini. Ini diambil dari loss Nyonya Gebi Salon atau kerugian dari perusahaan salon Nyonya Gebi 3.350.000 rupiah. Ini kenapa di jurnalnya di modal? Karena rugi dan laba perusahaan itu mempengaruhi modal, sehingga ini kenapa di jurnal di debit 3.350.000 rupiah di modal, karena rugi ini akan mengurangi modal seperti yang dijelaskan pada laporan perubahan modal. Kemudian ini tangga nomor 4, ini Nyonya Gebi Capital pada drawing. Ini kita balik 400.000 adalah pengambilan pribadi mempengaruhi modal, sehingga ini jurnalnya adalah Nyonya Gebi Capital atau modal Nyonya Gebi berkurang 400.000 rupiah. Nah, kemudian di akun kreditnya ditutup Nyonya Gebi drawing. Ingat, drawing ini di posisinya debit, sehingga lawannya harus dikredit untuk menghilangkan biaya pengambilan pribadi ini. Sebenarnya ini bukan biaya, lebih ke pengurangan modal ya. Nah, posisinya untuk jurnal penutup debit dan kreditnya, ini debit, ini kredit, masing-masing 27.100.000 rupiah.